Halo Bapak Ibu Saudara, bahkan remaja pemuda dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa lagi di hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang setia kepada kami, yang terus-menerus memeliharakan iman kami, agar kami tetap dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan yang setia itu memakai siapapun untuk kebaikan kami. Betapa kami bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Yeskiel pasal 17 ayat 1 sampai ayat 6. Bacaan yang agak sulit sebetulnya, tapi kiranya kita tetap setia untuk belajar tentang firman Tuhan agar kita semakin mengerti, dan dari sana kita mendapatkan kekuatan dan juga hikmat untuk menghadapi kehidupan kita ini. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum Israel. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, seekor burung raja wali yang besar, dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna, datang ke gunung Libanon, dan ia mengambil puncak pohon aras. Ia mematahkan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan, lalu diletakkannya dia di kota perniagaan. Ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi. Ia menempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah seperti pohon gandarusa, sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu, dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita baca ini berisi perumpamaan tentang kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Kalau kita baca begitu saja, kita sulit untuk mengerti. Ya, maka kita perlu mempelajarinya dan kita perlu menafsirkannya. Bagaimanapun sulitnya firman Tuhan di dalam Alkitab kita, ya baiklah kita tetap mau mempelajari firman itu agar kita menemukan maknanya dan kita dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama. Nah, tadi ketika Bapak Ibu Saudara dengar saya baca, ada disebutkan di situ Raja Wali besar, ya, di mana dia memiliki sayap yang besar dan panjang. Ini simbol, ya, sebetulnya mau menunjukkan pada Raja Nebukadnezar, raja orang Babel. Lalu dikatakan bahwa si Raja Wali ini mengambil pucuk pohon aras. Dia potong pucuk pohon aras. Dikatakan puncak dari pohon aras itu, pucuknya itu dipangkas sama si Raja Wali ini. Siapa yang dimaksudkan dengan pucuk pohon aras itu? Yang dimaksudkan adalah Raja Yoyakin, Raja Yehuda. Jadi pada waktu Raja Nebukadnezar menyerang wilayah Israel, salah satu yang dia bawa adalah Raja Yoyakin. Dia bawa Raja Yoyakin ini dari Israel pergi ke Babel. Lalu juga disinggung di situ bahwa ada diambil sebuah dari taruk-taruk di tanah itu. Nah, sebuah taruk itu adalah Sedekia. Nah, Raja Sedekia. Sedekia ini diambil oleh Nebukadnezar
diangkat menjadi pemimpin orang Yehuda, jadi pemimpin bangsa Israel. Jadi itu diangkat oleh si Raja Nebukadnezar ini. Dia menjadi kepala negara orang Israel, tetapi di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar begitu. Jadi Sedekia harus taat kepada Nebukadnezar. Nah, perjanjian antara Raja Nebukadnezar, Raja Babel ini dengan Sedekia, perjanjian itu harus betul-betul dipegang. Jadi ada sumpah dan ada janji. Raja Nebukadnezar mengambil Sedekia untuk jadikan pemimpin orang Israel atau orang Yehuda, dan dia tunduk pada kerajaan Babel, dan itu harus ada sumpahnya dan ada janjinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yehezkiel berpesan terkait dengan seluruh kehidupan bangsa Israel ini, terkait dengan kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar ini. Dia berpesan agar orang Sedekia itu harus setia kepada Raja Babel, Nebukadnezar. Karena apa? Karena perjanjian antara Raja Babel yaitu Nebukadnezar dengan Sedekia itu bagaikan perjanjian antara umat dan Tuhan. Jadi Nebukadnezar itu semacam wakil Tuhan, dan Sedekia serta orang Israel itu adalah umat Tuhan. Seperti itu ya, gitu. Karena apa? Karena Nebukadnezar ini dipakai oleh Tuhan. Memang Tuhan pakai dia untuk melaksanakan rencana Tuhan di dalam menghukum bangsa Israel dan menobatkan mereka, membuat mereka bertobat. Jadi Tuhan pakai orang lain, yaitu kerajaan lain, raja lain, bukan pakai orang Israel sendiri untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dengan cara yaitu Tuhan menghukum mereka. Mereka dijajah, mereka dibikin susah supaya mereka bertobat. Maka pesannya supaya bangsa Israel itu tidak boleh mencari pertolongan dari bangsa-bangsa lain. Nah, Sedekia ini pernah dia mencari pertolongan dari orang Mesir, bangsa Mesir. Dipikir bangsa Mesir ini bisa dia pakai sebagai alat atau bekerja sama dengan bangsa Mesir untuk mengalahkan Nebukadnezar, orang Babel. Nah, Yehezkiel berpesan bahwa Mesir tidak akan pernah mampu untuk menolong bangsa Israel yang sedang berada di bawah kekuasaan Nebukadnezar atau orang Babel. Jadi itu Bapak Ibu Saudara. Nah, memang Allah itu sengaja membawa dan memakai Raja Nebukadnezar untuk melawan umat Allah sendiri. Itu makanya saya beri judul Tuhan pakai dia untukku. Di sini mau mengatakan begini, Nebukadnezar pada waktu itu hebat sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia raja yang powerful, yang hebat, yang kuat, yang disegani, ditakuti. Tetapi dari kisah ini memberitahukan kepada seluruh dunia bahwa Nebukadnezar itu nggak punya kekuatan apa-apa. Yang berkuasa itu adalah Allah, yang punya kekuasaan itu adalah Allah, yang punya kedaulatan itu adalah Allah. Allah lah yang punya rencana, Allah lah yang punya kehendak. Maka Nebukadnezar ini hanya alat di tangan Allah untuk melaksanakan rencana Allah. Kalau Tuhan Allah tidak membuat Nebukadnezar menang, berhasil mengalahkan bangsa Israel, Nebukadnezar tidak akan mampu mengalahkan bangsa Israel pada waktu itu. Allah yang membuat. Jadi dia nggak ada apa-apanya. Ini menunjukkan bahwa semua itu ada di tangan Allah. Nebukadnezar ini hanya alat Allah saja. Tanpa Allah ia tidak punya kekuatan apa-apa. Allah bisa pakai siapapun untuk menolong umatnya. Allah bisa memakai dia untuk kita, untukku. Allah bisa pakai pemerintah yang baik, ya, tokoh-tokoh yang baik untuk menyelamatkan umatnya. Yang perlu dilakukan oleh umatnya itu adalah apa? Peka terhadap perbuatan Allah. Dengan tetap percaya kepada Tuhan, bertobat kalau memang sudah salah, tunduk dan setia kepada Tuhan. Pegang janji yang telah diikatkan dengan Tuhan itu. Sebetulnya cuma itu, gitu.
Maka Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan ini adalah kita hidup di dalam kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai siapapun untuk menolong kita. Nah, ketika Tuhan memakai siapapun untuk menolong kita, tidak harus yang enak-enak Bapak Ibu. Bisa saja untuk menegur kesalahan kita supaya kita bertobat. Kita menyadari perbuatan kita yang salah. Tapi juga menegur kita supaya kita ini tetap percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Nah, maka marilah kita ini tetap percaya pada Tuhan dalam segala situasi. Dan kalau Tuhan pakai siapapun untuk menyadarkan mengenai perbuatan kita, ya kita rendahkan hati, lembutkan hati untuk siap bertobat. Dan kita juga tahu bersyukur bahwa Tuhan bisa pakai siapapun, ya, termasuk pemerintah yang baik, yang takut akan Tuhan untuk menolong kita. Tuhan kiranya menyertai kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkaulah memang yang berkuasa, berdaulat, yang punya rancangan di dalam hidup kami. Dan Tuhan dapat memakai siapapun untuk kami. Baik untuk menegur dosa dan kesalahan kami, sekaligus juga untuk menyelamatkan kami. Kiranya kami Tuhan buat peka terhadap kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, dan ajarkanlah kami untuk menjadi umat yang setia, percaya kepada Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan